Bapa yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus. Umat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ibadah Minggu tanggal 8 November 2020 akan dilayani oleh Pendeta Didi Christian Adi Cahyono, organis Saudara Daniel Aditya, Kantoria Saudari Meita Dwi Antika. Umat saya undang untuk berdiri. Kita nyanyikan PKJ 13 bait 1 dan 3. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita
Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita khususkan ibadah saat ini dengan di dalam hati kita mengakui demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Menyertai saudara juga. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun Tuhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya dikabulkan, haleluya. Diberi-Nya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabda-Nya besertamu di hari yang gelap. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tenteram. Umat yang dikasihi Tuhan, pengakuan dosa kita terima dari Injil Matius pasal 22 ayat 37, demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Melalui ayat tersebut, kita diingatkan untuk terus mengarahkan hati dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Namun seringkali dalam kehidupan kita melupakan Tuhan dan masih melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Nya. Untuk itu, marilah saat ini kita memohon pengampunan dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.
Kami datang kepadamu ya Bapa, memohon pengampunan atas kesalahan yang kami lakukan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yohanes 14 ayat 6 dan 7. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kemuliaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Roh Kudus, urapilah kami, jadilah terang, agar kami bisa mengerti kehendak Tuhan. Berikanlah jalan, agar kami bisa melakukan firman yang kami pelajari dan renungkan. Kiranya hidup kami bisa menjadi wahana untuk mewujudkan karya dan kehendak Tuhan, sehingga firman-Mu dapat kami tunjukkan melalui hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam Kristus kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu.
lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat hari Minggu. Seperti biasa saya bertanya, apa kabarnya? Semoga semua baik. Ataupun kalau kita sedang merasakan tidak begitu baik, tetaplah bersyukur karena kebaikan Allah melampaui segala situasi. Nah, saya mau bertanya, mengajak saudara-saudara semua memilih. Kira-kira saudara-saudara masuk kategori orang yang bodoh atau bijaksana? Bodoh, bijaksana. Bolehkah memilih di antaranya setengah bijak, setengah bodoh? Tidak. Pilihannya hanya dua. Kira-kira mana saudara-saudara? Coba tanyakan pada orang-orang yang sekarang ikut ibadah bersama. Saudara-saudara termasuk kategori bodoh atau bijaksana? Kejem amat ya, bodoh. Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena teks kita berbicara tentang hal itu. Tidak ada pilihan in between, di antara. Kategorinya hanya bodoh atau bijaksana. Bijaksananya seperti apa, Mas? Mungkin kita membayangkan bijaksana itu seperti filsuf, Plato, Aristoteles. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang kita mengenal nama Emmanuel Levinas dan kawan-kawannya. Apakah bijaksananya seperti itu? Ternyata dalam konteks bacaan kita, dan juga kalau dirunut dalam teks-teks yang sama di Injil Matius, kita menemukan makna bijaksana. Bijaksana itu bukan cerdik cendikia, bukan pintar seperti Albert Einstein. Bijaksana itu kriterianya cuma satu, beda tipis dengan bodoh. Bijaksana adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan. Sementara bodoh, orang yang hanya mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukan. Jadi parameter antara bijaksana dan bodoh tipis, hanya dipisahkan kata tidak. Bijaksana mendengar dan melakukan, bodoh mendengar tetapi tidak melakukan. Nah, dua kelompok orang ini, saudara-saudara, dipakai oleh Injil Matius untuk menggambarkan hal kerajaan surga. Dalam bacaan kita diceritakan 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Mereka bersepuluh sedang bertugas untuk menyambut mempelai yang datang.
Dalam tradisi mereka, menurut beberapa sumber, memang kalau mau ada upacara pesta perkawinan, itu mempelai perempuan menunggu di rumah, lalu mempelai laki-laki dengan rombongannya datang menjemput mempelai perempuan beserta dengan para pengiringnya, itu 10 orang gadis tadi, lalu bersama-sama diboyong untuk pesta di ruang pesta. Nah, itu kisahnya, saudara-saudara. 10 orang pengiring manten, atau mungkin sekarang istilahnya apa ya, bridesmaids begitu kira-kira. Mereka bersiap-siap. Tetapi yang 5 orang berbeda. Bedanya apa? Sederhana juga bedanya. Sama-sama ke-10-nya membawa pelita, 5 orang membawa cadangan minyak, 5 orang lagi tidak. Padahal mereka tidak tahu apakah mempelai mempelai laki-laki itu akan datang cepat atau lama. Hasilnya kita tahu di dalam bacaan kita. Mempelai laki-laki ternyata datangnya tengah malam. Pelita mereka sama-sama hampir padam. Ketika mempelai datang, mereka segera bersiap-siap untuk datang ke ruang pesta. Nah, 5 gadis yang tidak membawa cadangan minyak tadi kebingungan. Pelitaku udah mau mati nih. Gimana? Minta dong, boleh nggak minta minyakmu dikit aja? Yang 5 gadis tadi bilang, enggak lah, sorry. Kalian beli aja lah di warung. Begitulah saudara-saudara. 5 orang yang kemudian masuk dalam kategori bijaksana tadi, menyambut mempelai, ikut berpesta dengan mempelai. 5 yang lain nggak bisa, karena ketika mereka pergi, mempelainya datang, pesta dimulai, pintu ditutup, 5 orang yang tidak membawa cadangan minyak tidak bisa masuk. Nah, hal ini dikaitkan dengan kalimat pertama tadi, hal kerajaan sorga. Artinya apa, saudara-saudara? Yang pertama tadi kita sudah tahu parameter bijaksana dan bodoh, mendengar dan melakukan. Lalu kita belajar tentang hal yang kedua. Para gadis ini, terutama yang 5 yang membawa cadangan minyak, mereka sudah mempersiapkan diri. Karena belum tahu mempelainya datang kapan, bisa cepat atau bisa lama, mereka mempersiapkan diri. Harus memakai pelita, dan pelita ini butuh minyak. Kalau nanti mempelainya datang terlambat, masih ada cadangan minyak, dan karena itu dia membawa. Yang 5, bisalah dibilang tidak well prepared. Ya sudah, efeknya begitu. 5 orang masuk, 5 orang tertolak. Well prepared. Artinya apa, saudara-saudara? Ketika ngomongin hal kerajaan surga, kita diajak untuk membuka pikiran kita, membuka cakrawala kita, cakrawala pandang, cakrawala pikir, agar kita bisa melihat segala sesuatu dari berbagai sisi. Mungkin mirip helikopter view begitu. Dari jauh kita melihat, wah luas sekali. Karena kita melihat segalanya, maka kita bisa memperhitungkan, mempertimbangkan. Kalau nanti lewat sini mungkin akan ada aral melintang di situ, hambatannya apa? Karena sudah tahu dan memperhitungkan hambatannya, maka saya harus mempersiapkan ini dan itu. Inilah yang kemudian diangkat menjadi tema kita, antisipatif. Tidak ada yang pernah tahu ke depan akan terjadi apa. Tetapi ketika kita well prepared, mengantisipasi, semuanya akan aman. Contoh sederhananya begini, saudara-saudara. Pasti saudara-saudara melakukan ini. Yang punya mobil, pasti di dalamnya bawa payung.
Ngapain sih di mobil bawa payung? Ya siapa tahu kalau nanti hujan dan harus keluar dari mobil. Yang bawa motor pasti di bawah joknya ada jas hujan. Bukan berharap akan hujan. Tetapi ketika nanti hujan tiba, kita masih bisa melanjutkan perjalanan. Mungkin perumpamaan ini mirip dengan pepatah lama. Lebih baik kita memiliki tetapi tidak digunakan ketimbang kita butuh tapi kita tidak punya. Seperti contoh payung di mobil dan jas hujan di motor. Sesimpel itu. Berpikir secara menyeluruh. Saya jadi ingat seorang tokoh yang mencoba menelaah peta pemikiran, namanya Tony Buzan. Nah, ini orangnya, Tony Buzan. Ini contoh gambar peta pikiran tentang satu topik. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, sebelum melakukan kita pikirkan pilihan-pilihan yang ada di sekitarnya, risiko-risiko yang ada di sekitarnya. Kita memilih risiko mana yang bisa kita tanggung, risiko mana yang tidak bisa kita tanggung. Kita bersiap-siap sehingga ketika segala sesuatu terjadi dan itu di luar apa yang kita pikirkan, kita sudah siap. Jadi pilihannya ada pada saudara-saudara sekarang. Bijaksana atau bodoh? Bijaksana berarti mendengar, mengerti, dan melakukan. Termasuk di dalamnya mempersiapkan segala sesuatu. Amin. Saat hening untuk kita. Umat saya undang untuk berdiri. Bersama-sama kita ikrarkan kembali pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan yang baik, kami bersyukur dengan sepenuh hati atas kehidupan yang Engkau beri, termasuk di dalamnya berbagai dinamika yang harus kami hadapi. Ada sedih, ada kecewa, ada duka, namun juga kami merasakan bahagia, damai, sejahtera. Di dalam semuanya kami meyakini Tuhan berkarya. Hanya kamilah yang kadang tidak mampu memahami karya-Mu. Kami tidak bisa mengerti sepenuhnya kehendak-Mu. Karena itu kami sungguh ingin berserah sepenuhnya. Karya dan kehendak-Mu lah yang jadi. Allah yang baik, di dalam kepasrahan kami berseru, tolonglah kami
kuatkan kami, agar kami terus bisa berjalan di jalan-Mu. Tolonglah kami agar kami bisa menjadi orang-orang yang bijaksana, yang mengerti kehendak-Mu dan melakukannya. Kami mengejawantahkan pemahaman kami di dalam tindakan konkret kami, agar iman kami tampak nyata di dalam hidup keseharian kami. Ampuni kami ketika sampai dengan detik ini kami masih menjadi sosok yang banyak tahu tapi hanya diam. Ampuni kami ketika kami menjadi sosok-sosok yang hanya berpuas diri karena memahami kehendak-Mu, memahami firman-Mu, tetapi kami tidak melakukannya. Ampuni kami. Kiranya ibadah saat ini menggugah kami untuk mengubah diri kami. Tidak sekedar puas dengan mengerti, memahami, tetapi juga melakukannya, agar kami masuk dalam kategori orang-orang yang bijaksana. Tuhan, kami berdoa, tak henti-hentinya kami berdoa untuk negeri kami yang tengah berjuang melawan pandemi ini. Berkatilah negeri kami, agar kami terus bisa berjuang, mengentaskan seluruh rakyat Indonesia dengan berbagai tanggung jawab yang masing-masing kami emban untuk bersama-sama berjuang. Berkati dokter, para medis, dan orang-orang yang berkecimpung di dunia kesehatan. Kiranya mereka terus berjuang tanpa kenal lelah. Berkati para penegak hukum yang juga terus berjuang menjaga keutuhan negeri kami. Berkati para pengambil kebijakan, agar mereka bisa memutuskan dengan bijak, terutama di situasi yang penuh dengan risiko ini. Berkatilah orang-orang yang Kau pilih untuk mengabdikan diri bagi negeri, anggota TNI, anggota Polri, orang-orang yang terus menjunjung tinggi hukum dan HAM. Berkatilah mereka. Berkatilah kami, orang-orang yang bekerja, baik bekerja sebagai anggota aparatur sipil negara, bekerja di dunia swasta, bekerja untuk terus mengupayakan agar kehidupan kami terus berlanjut. Berkatilah kami, agar kami terus bisa menjadi jalan berkat bagi banyak orang. Berkati kami yang saat ini kesulitan mendapatkan pekerjaan. Allah menyertai kami agar kami tidak putus asa berjuang. Berkati kami agar kami juga mampu mengolah pikir dan daya kreativitas kami, agar kami bisa mencipta pekerjaan yang memungkinkan menampung banyak orang untuk bekerja juga. Berkati kami, anak-anak-Mu yang masih menempuh pendidikan di tingkat manapun mereka. Kiranya Allah terus meneguhkan hati mereka untuk mempersiapkan diri menyongsong masa depan. Kejenuhan akibat pembelajaran jarak jauh kiranya bisa diatasi. Allah terus melindungi mereka. Berkati keluarga kami masing-masing, agar kami terus bisa menjadi pengayom, menjadi tempat bernaung yang penuh dengan damai dan harapan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan diri kami.
Kami menyerahkan pergumulan-pergumulan kami, kesulitan-kesulitan kami. Kami yakin Tuhan menolong. Inilah kami Tuhan, dengan doa-doa pribadi kami saat ini. Itulah ya Tuhan seru dan doa kami. Dengarkanlah. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata. Tetapi Dia berjanji, berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji, selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, Jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji, berikan kekuatan. jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada Saat hati menyembah, Jangan pernah menyerah. Jangan putus asa. berputar bagi yang akan setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji, selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, Tetapi Dia berjanji, berikan kekuatan. jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada Bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersembahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan, saya bacakan dari Efesus 5 ayat 19b sampai 21. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Pengumpulan persembahan diiringi nyanyian Kidung Jemaat 450 bait 3 dan 4. Hidup kita yang benar. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi kami melalui kehidupan, pekerjaan, dan upah yang kami terima. Kini kami mempersembahkan ucapan syukur kami dalam bentuk uang. Kiranya Tuhan kuduskan sehingga menjadi berguna bagi pelayanan kami kepada Tuhan dan sesama. Berkati pula majelis yang mengelolanya. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pertelaan sakramen perjamuan. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi Tuhan,
Dalam ibadah tanggal 22 November 2020, kita akan menerima sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan merupakan alat atau sarana untuk pemeliharaan iman kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada 1. Perjamuan yang diselenggarakan oleh Tuhan Yesus untuk orang-orang berdosa sebelum kematian dan kebangkitannya. 2. Perjamuan malam yang diselenggarakan oleh Tuhan Yesus dan para muridnya menjelang Ia disalibkan. 3. Perjamuan yang diselenggarakan oleh Tuhan Yesus dan orang-orang yang percaya kepadanya setelah kematian dan kebangkitannya. Dalam perjamuan-perjamuan tersebut, Tuhan Yesus hadir dan menciptakan persekutuan serta menganugerahkan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kini Ia juga bersabda, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Ibu bapa dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai alat atau sarana untuk pemeliharaan iman kita, sakramen perjamuan menunjuk pada 3 hal. Yang pertama, roti dan anggur sebagai tanda pengorbanan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa penyaliban, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah dasar penebusan dan penyelamatan umat manusia. 2. Melalui bentuk makan bersama, sakramen perjamuan menunjukkan bahwa orang-orang percaya merupakan sebuah keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan mengarahkan orang-orang percaya kepada perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan anugerah Allah. Atas semuanya itu, marilah kita menyambut dan menerima sakramen perjamuan dengan penuh rasa syukur dan hormat, sebab kasih-Nya telah menyelamatkan kita dan memelihara kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Hai orang yang beriman, tetap waspadalah, sebab telah larut malam kelam bertambahlah. Hai, jagalah pelita dan janganlah cemas, berjaga dan berdoa, kelak datang pelepas. Kini saatnya kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada dunia. Jadilah sahabat bagi sesama, sebab kami rindu menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber pengharapan,
memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Tak pernah sadari kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu, sampai ku melihat kuasamu.